Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SJT P3K Guru tahun 2024. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang ketujuh. Saat melaksanakan pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, upaya yang sangat tepat dilakukan guru adalah A. Mengajukan pertanyaan pada peserta didik agar pembelajaran menjadi aktif. B. Menjelaskan secara interaktif sehingga terbentuk pembelajaran yang aktif. C. Memberikan penjelasan pembelajaran sebagaimana terdapat dalam buku pembelajaran dan LKS. D. Mencoba variasi strategi pembelajaran agar semua murid aktif terlibat. E. Pembelajaran melibatkan siswa aktif. Silakan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, mencoba variasi strategi pembelajaran agar semua murid aktif terlibat. Mencoba variasi strategi pembelajaran dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Dengan berbagai metode, guru dapat menjangkau berbagai gaya belajar siswa dan memastikan keterlibatan semua siswa dalam pembelajaran. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Saat melakukan pembelajaran di kelas, guru menemukan murid yang melanggar tata tertib kelas atau sekolah. Upaya yang tepat dilakukan guru dalam menangani siswa yang melanggar tata tertib kelas atau sekolah adalah A. Mengajak peserta didik berefleksi dan membahas perilaku melanggarnya mengacu pada kesepakatan kelas. B. Membandingkan peserta didik yang melanggar dengan peserta didik yang tertib. C. Memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan perilaku melanggar. D. Meminta peserta didik melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah akibat pelanggarannya. E. Memberikan hukuman berupa skorsing. Silakan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, mengajak peserta didik merefleksi dan membahas perilaku pelanggarnya mengacu pada kesepakatan kelas. Mengajak siswa merefleksi dan membahas perilaku pelanggar dengan mengacu pada kesepakatan kelas adalah pendekatan yang mendidik. Ini membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki perilaku di masa depan. Pendekatan ini juga memperkuat aturan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Seorang guru yang profesional harus selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Cara yang paling tepat dilakukan guru untuk mencari inspirasi pembelajaran untuk diterapkan di kelasnya adalah A. Mencari inspirasi pembelajaran yang berasal dari guru pengampu mata pelajaran yang sama. B. Mencari inspirasi pembelajaran yang berasal dari guru satu jenjang. C. Mencari informasi pembelajaran yang realistis digunakan karena sesuai kondisi sekolah dan peserta didik. D. Memilih untuk menunggu instruksi dari kepala sekolah. E. Menggunakan video pembelajaran saat mengajar. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Mencari inspirasi pembelajaran yang realistis digunakan karena sesuai kondisi sekolah dan peserta didik. Mencari inspirasi pembelajaran yang realistis dan sesuai dengan kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik adalah cara yang paling tepat. Ini memastikan bahwa inovasi yang dilakukan dapat diterapkan dan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi proses belajar mengajar. Kita lanjut ke soal yang ke-10, soal yang terakhir. Salah satu tugas guru dalam pembelajaran adalah menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Berikut ini adalah hal yang menjadi pertimbangan guru pada saat memilih bahan ajar adalah A. Bahan ajar utama adalah buku yang disediakan oleh pemerintah berupa buku guru dan buku siswa. B. Bahan ajar visual dan audiovisual adalah pertimbangan wajib bagi guru saat mengembangkan bahan ajar. C. Bahan ajar yang menyenangkan bagi semua siswa. B. Apabila menggunakan buku pedoman dari pemerintah, guru tidak perlu lagi menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. E. Bahan ajar yang variatif bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Silakan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, bahan ajar yang variatif bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Menggunakan bahan ajar yang variatif termasuk bahan ajar cetak dan non-cetak memungkinkan guru untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan gaya belajar siswa.
Pendekatan ini juga membuat pembelajaran lebih dinamis dan menarik, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan soal SJT P3K Guru tahun 2024 untuk persiapan tahap yang kedua. Semoga bermanfaat dan lulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.